Selamat pagi. Saya melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yang mana kita sampai pada penggambaran fungsi linear. Nah, di sini kemarin sudah sampai sini untuk menggambarkan fungsi linear. Contohnya ini. Nah, ini saya tampilkan not. Nah, ini kemarin kita bisa mengumpamakan bahwasanya nanti kalau mau menggambar ada kurva seperti ada persamaan seperti ini. Y sama dengan 3 plus 2x. Artinya di sini ada sumbu x yang horizontal ini, yang vertikal ada sumbu y di sini. Nah, kita mengumpamakan bahwasanya x 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sama, yang bawah juga seperti itu. Ini berarti mulai titik 0, ini 1, ini 2, ini 3, 4 dan seterusnya. Nah, ketika x-nya 1, yang terjadi berapa? Kita masukkan di sini 1. X-nya 1. 2 kali 1 2 tambah 5 tambah 3 5. Berarti di sini 5. Ini ada 3 5 7 9 misalkan. Nah, 3 ketika x-nya 1 maka y-nya 3 di sini. Ketika x-nya 2 di sini kita masukkan, kita substitusikan ke 2 ini. X-nya 2, 2 kali 2 4, 4 tambah 3 7. Jadi ketika x-nya 2, y-nya 7 di sini. Ketika x-nya 4, y-nya 11 di sini, di atas ini 11. Misalkan 11 di sini. Kita tarik garis di sini. Nah, ini garisnya. Sehingga bisa kita tarik. Ini ketika x-nya 0 itu y-nya 3 berarti di sini. Nah, kita tarik garis lurus. Maaf, ini ketika x-nya 1, y-nya 5, maaf, berarti posisinya di sini. Jadi dia tarik garisnya di sini. Ini anggaplah lurus nih. Karena ini kurvanya buatnya bukan di buku skala atau apa, jadi asal sehingga agak terlihat bengkok. Nah, ini lurus karena ini linear, ini garisnya lurus. Ini juga sama contohnya seperti itu. Saya hapus dulu. Kemudian selanjutnya sama, ini ada penggambaran non-linear. Pengumpamaannya pun sama. Saya buat catatan tulisan lagi coret-coret ini. Misalkan seperti ini. Ini x, ini y. Nah, sama ketika x-nya kita umpamakan. Nah, di sini ada fungsi non-linear, ada kuadrat parabolik. Jadi fungsi kuadrat di sini ada pangkat 2. Nilai pangkat tertingginya adalah 2 karena ini fungsi kuadrat. Nah, coba kita umpamakan x-nya 0, 1, 2, 3, 4. Ketika x-nya 0, ini 0, ini 0 berarti 8. Ini adalah 8. Ketika x-nya 1, ini 1, ini 1. 4 kali 1, 4. 1 pangkat 2 tetap 1. 8 kurangi berapa ini tadi? 4, 8 kurangi 4, 4 ditambah 1, 5. Berarti ketika x-nya 1, y-nya 5, dan seterusnya. Ketika x-nya 2, y-nya 4, ketika x-nya 3, y-nya 5, ketika x4, y-nya 8. Kita bisa buat gambar kurvanya seperti itu. X-nya 0, ini 0, ini 1, 2, 3, 4. Anggaplah ini bagus. Ini. Kemudian y-nya sama, kita buat urutan nomornya. Ini dari 1, 2 atau berapa?
2, 2, 5, 6, 25, 7, 9, 11 misalkan. Nah, ketika X-nya 0, Y-nya 8. Posisi sini. Ketika X-nya 1, Y-nya 5. Misalkan 5 di sini, misalkan 5. Sama makan aja, ini 5, 8. Atau di sini 8 aja, 8. Ntar saya hapus dulu. Saya buat baru aja. Ini Y, ini X. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ketika X-nya 0, di sini 8. Ini 8, anggaplah di sini 8. Ketika X-nya 2, Y-nya 4. Di sini. Di sini. Ketika X-nya 3, Y-nya 5 di sini. Ketika X-nya 4, 8 di sini. Nah, coba kita mati lagi. X-nya 0, Y-nya 8. X-nya 1, Y-nya 5 di sini. Nah, sehingga bisa kita buat titik-titik ini kita tarik garis. Nah, ini kan melengkung. Anggap saja ini lurus. Nah, ini kurva fungsi nonlinier kuadrat. Jadi dia parabolik. Bentuknya parabolik. Dia berpangkat 2 nih, fungsi kuadrat. Bentuknya seperti ini, enggak garis lurus. Kalau yang awal tadi adalah linier. Yang ini penggambaran nonlinier. Dia melengkung. Jadi dia fungsi nonlinier kuadrat parabolik seperti ini. Ini contohnya. Saya hapus. Nah, begitu cara untuk membuat kurva dari suatu persamaan seperti itu. Nah, kemudian sama pun kayak yang tadi itu. Ini kuadrat parabolik, Y-nya yang berpangkat 2, nanti coba digambar sendiri. Kemudian fungsi kubik ini berpangkat 3. Ini juga sama, nanti tidak garis lurus. Kalau berpangkat 3, kemungkinan nanti garisnya adalah melengkung seperti ini. Nah, coba kita praktekkan. Ini yang ini sudah seperti tadi. Sekarang coba yang fungsi kubik angka 3. Ini X, ini Y. Sama caranya. Ketika min 1 kita masukkan sini. X-nya disubstitusikan min 1. Hasilnya 3. Ini X-nya coba kita gambar ke sini. Ini min 1, 0, min 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian Y-nya ketika min 1, Y-nya 3 di sini. Terus kita buat X-nya, Y-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Min 4. Nah, ketika min 1, X-nya, Y-nya adalah 3 di sini. Berarti titiknya ketemunya di sini. Ketika X-nya 0, Y-nya min 2. Jadi ini ke bawah. Ini sumbu yang positif di sini, ini negatif. Ini 1, 2, 3. Ini min 1, min 2, min 3. Ketika 0, Y-nya, X-nya 0, Y-nya min 2 di sini.
kemudian X1 Y-nya 1, kemudian X-nya 2 Y-nya 6 di sini, X-nya 3 Y-nya 7, X-nya 4 Y-nya min 2 di sini. Itu gambarnya gimana? Coba seperti ini. Ini anggapannya nih, coba bagus itu aja gambarnya. Nah, jadi lengkungannya seperti ini. Kalau parabolik yang fungsi kuadrat dia kan 2 seperti ini. Nah kalau untuk kubik berarti dia ada lengkungannya enggak gini, jadi ada lengkungan lagi. Nah, ini kubik. Ini coba digambar sendiri. Nah seperti itu cara membuat dari suatu persamaan untuk menggambarkan ke suatu fungsi. Saya lanjutkan. Nah kemudian ini ada sifat kurva nonlinear, ada penggal, simetri, perpanjangan, asimptot, sama faktorisasi. Yang pertama penggal ini titik potong kurvanya itu pada sumbu-sumbu koordinat. Jadi sumbu X-nya itu dicari dengan memisalkan Y-nya sama dengan 0. Jadi ini diumpamakan Y-nya sama dengan 0. Kemudian X-nya kita cari. Ini bisa kita melalui faktorisasi. Nah, nanti akhirnya ketemu X-nya nanti ketemu 4, kemudian disubstitusikan ke X-nya. Nanti bisa mencari Y-nya. Y-nya sama dengan nanti 16 seperti itu. Ini simetri. Yang pertama simetri ini ya 2 titik. Dikatakan simetri itu ketika garis itu berjarak sama. Jadi ada tegak garis horizontal, kemudian garis vertikal itu dia saling tegak lurus. Itu dikatakan simetri. Contohnya seperti ini. Nah, ini sumbu titik di A dan B ini simetri terhadap sumbu X. Di titik C ini dia tegak lurus. Nah, ini dikatakan simetri. Atau contoh yang kedua ini titik D dan E simetri terhadap sumbu Y serta pada titik F-nya ini. Nah, ini simetri itu. Kalau agak bengkok, ini agak ke bawah, D-nya agak ke atas, ini enggak simetri. Kalau yang tegak lurus seperti ini namanya simetri. Nah, kemudian ini contohnya yang ketiga ini titik G dan H ini simetri terhadap titik pangkal 0. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada bentuk simetri lainnya juga. Simetri terhadap sumber X-nya. Nah, dia lakukannya sama. Garis yang ini sama garis yang bawahnya. Begitupun yang ini. Nah, dia simetri. Kemudian yang ini juga contohnya seperti itu. Kemudian perpanjangan. Konsep perpanjangan itu intinya ini, apakah ujung-ujung sebuah kurva dapat terus-menerus diperpanjang. Jadi ujungnya itu dapat diperpanjang atau tidak sampai tak terhingga, atau hanya dapat diperpanjang sampai nilai X atau Y tertentu. Jadi dia perpanjangan dari sumbu yang titiknya itu ditarik terus, apakah dia tak terbatas ataukah dia sampai pada titik X dan Y. Berbeda dengan asimptot. Kalau yang ini bisa kemungkinan ada batasnya atau tak terbatas kalau perpanjangan. Kalau yang asimptot, dia itu garis lurus, jaraknya semakin dan semakin dekat. Jadi jarak ke sumbu itu, ke garis X atau Y, itu dia semakin dekat garisnya.
namun nggak sampai menyentuh garis itu, garis sumbu Y atau sumbu X-nya, tidak sampai menyentuh, tapi semakin dekat dan terus titiknya itu ditarik terus seperti itu. Nanti saya contohkan. Nah, ini contohnya. Dia bisa berdekatan antara X dan Y, atau dia berdekatan antar dua garis ini, persamaan Y ini min A min dx, atau Y sama dengan fungsi dan Y sama dengan fungsi X. Ini dia berdekatan, ini terus berdekatan namun tidak sampai menyentuh, ini tak terhingga terus, itu namanya asymptot. Kurva asymptot dia itu, ini juga contohnya, dia semakin dekat ini juga semakin dekat, tapi tidak sampai pada berhimpitan, tidak sampai pada menyentuh, dia terus sampai tak terhingga, itu namanya asymptot. Itu contoh-contoh kurva. Ada kurva bentuk apa tadi, simetri, ada kurva penggal, ada kurva perpanjangan, ada kurva asymptot. Kemudian ada faktorisasi. Faktorisasi itu dia menguraikan ruas utamanya sehingga menjadi bentuk perkalian ruas utama dari dua fungsi yang lebih kecil. Jadi kayak ini misalkan, ini persamaan. Kemudian kita buat faktorisasi, jadi persamaan faktorisasi. Kita uraikan, ini dikalikan ini, nanti ketemunya ya ini atasnya. Nah, ini kita uraikan sehingga pangkatnya lebih sedikit. Kalau kita kalikan ini dengan ini, pangkatnya menjadi pangkat 2. Nanti kurvanya juga berdangkal. Nah, contohnya ini. Kalau pangkat 2, Y-nya pangkat 2, X pangkat 2 ini kan kuadratik. Dia nanti melengkung. Sehingga dilakukan faktorisasi, dia kurvanya bisa linear seperti ini. Ada dua kurva yang teruraikan. Dia jadi linear seperti ini. Terus seharusnya ini adalah non-linear. Ini ada latihan. Saya rasa yang ini nggak perlu. Yang penting teman-teman paham bagaimana membuat kurva, bagaimana macam-macam kurva. Setelah ini kita masuk ke materi linear, dimana nanti bagaimana cara menghitung nilai X dan Y, ada substitusi, ada eliminasi, dan seterusnya. Video ini akan dilanjutkan ke sesi berikutnya, tapi dalam satu pertemuan. Saya akhiri, terima kasih, saya lanjutkan setelah ini.